Ya, ini mematikan usaha di bidang pariwisata. Ini sangat-sangat terpukul usaha BUMDes. Jadi rata-rata usaha BUMDes ini pada mati suri. Karena ikan nila ini juga tidak laku dijual, karena restoran, rumah makan, pemancingan ini pada tutup. Pikirku judek, hatiku bingung. Selamat berjumpa kembali Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hari ini Haji Sun kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Pak Yani, motivator BUMDes Indonesia. Beliau melanglang buana ke seluruh Indonesia dalam rangka memberikan motivasi BUMDes. Selamat datang Pak Yani. Sehat Pak Yani? Alhamdulillah. Nah, Pak Yani, ini terkait dengan BUMDes Pak Yani. Gimana sih ini kondisi BUMDes saat ini dengan kondisi adanya wabah COVID-19 yang juga berdampak kepada negara dan bangsa kita, berdampak ke ekonomi dan lain-lainnya. Nah, sejauh mana itu dampaknya terhadap BUMDes yang ada di Indonesia Pak Yani? Dengan adanya COVID-19, usaha BUMDes di seluruh Indonesia, bukan hanya lokalan di Klaten pada khususnya, itu sangat-sangat berdampak yang sangat serius. Rata-rata unit usaha BUMDes itu sesuai dengan kearifan lokalnya itu pariwisata. Nah, dengan adanya PSBB dan adanya lockdown, tidak boleh berkerumun, jaga jarak, ini mematikan usaha di bidang pariwisata. Ini sangat-sangat terpukul usaha BUMDes. Jadi rata-rata usaha BUMDes ini pada mati suri. Oh, gitu ya, Bapak. Sejauh mana itu? Mati surinya gimana itu Pak Yani? Ya, hidup segan mati tak mau. Oh gitu. Karena usaha itu mau tidak mau harus ditutup, jadi tidak ada pendapatan. Mati sama sekali berarti Mati Pak, sama ya? sekali. Dalam kondisi era COVID-19 ini. Betul sekali Pak. Apa yang perlu dilakukan teman-teman ini? Kita harus mempunyai sebuah inovasi. Kami juga harus mempunyai sebuah terobosan yang gila. Gali ide langsung action. Gali ide langsung action. Gila ya. Jadi kita jangan hanya terpuruk karena usaha pariwisata, kita bisa beralih ke usaha yang lainnya. Suatu misal di bidang UMKM. Karena di setiap desa itu pasti mempunyai sebuah potensi. Seperti di BUMDes kami, potensinya itu air. Jadi masyarakat banyak yang budidaya ikan nila. Karena ikan nila ini juga tidak laku dijual, karena restoran, rumah makan, pemancingan ini pada tutup. Nah, kita harus berinovasi. Ikan nila yang biasa dijual mentah ini harus kita buat sebuah olahan yang siap makan, siap saji. Ini yang harus kita pasarkan melalui online. Oh iya. Terus BUMDes yang ada di Indonesia, apakah semua itu bergerak di bidang pariwisata Pak Yani? Tidak. Oh gitu. Terus yang bergerak di UMKM juga ada Pak Yani mungkin? Banyak sekali. Sesuai dengan potensi yang ada, karena unit usaha BUMDes ini tidak terbatas. Ada usaha rental, usaha persewaan alat-alat, pertanian, perikanan, toko desa, perkreditan, dan masih banyak yang usaha yang lainnya. Beragam berarti. Beragam. Nah, ini dalam kondisi ini Pak Yani, tentu banyak masalah teman-teman yang BUMDes yang bergerak di bidang wisata. Nah, gimana nih Pak Yani, ini kan nggak bisa memberikan motivasi keliling ke Indonesia. Apa yang dilakukan teman-teman interaksi dengan Pak Yani ini selama masa COVID-19 ini? Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh Barat sampai Pegunungan Bintang Papua, kami yang juga pernah mendatangi ke daerah-daerah itu, dan juga pernah datang ke desa kami. Jadi kami saling
tukar nomor HP, jadi kita saling komunikasi, saling koordinasi untuk memecahkan sebuah masalah melalui WA atau dengan media sosial yang lain. Oh gitu, jadi tidak ada kendala ya dalam kondisi COVID ini, interaksi masih terus, biarpun Pak Yani nggak bisa tatap muka secara langsung. Dari seluruh luasan Indonesia, mana saja Pak Yani yang berkesan, yang cepat cepat mengadopsi cara dan strategi untuk mendirikan BUMDes, dan bagaimana BUMDes ini bisa profit Pak ini? Oke, pengalaman kami mulai dari Aceh Barat sampai Papua, ini yang paling berkesan ini kami di daerah Padang, Sumatera Barat. Padang, Sumatera Barat. Saya hampir sudah 11 kali datang ke sana. Kami diundang baik dari lembaga, dari perguruan tinggi atau dari dinas PMD, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi tiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu kami pernah bertemu di sana, memberikan sebuah motivasi agar semua kepala desa, lembaga desa, stakeholder yang ada ini bisa mengimplementasikan khususnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena rata-rata kepala desa ini bingung untuk menyalurkan dana desa itu mau digunakan untuk apa. Rata-rata hanya fisik bangunan. Iya. Padahal fisik bangunan itu dimakan usia, pasti akan rusak, pasti tidak akan berbekas. Betul. Maka kita kasih motivasi bahwa dengan adanya dana desa ini, karena dana desa ini sifatnya hanya stimulan, suatu saat pasti akan dipangkas, akan di-stop oleh pemerintah seperti XPMPM. Maka dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk permodalan di BUMDes. Yang mana di Sumatera Barat itu ada teman kami mempunyai BUMDes yang sudah mempunyai unit usaha, sudah ekspor pinang. Wah, ke ekspor ke negara mana itu katanya? Ke India. Ke India. Ya. Berapa banyak itu? Setiap bulan pertama setiap bulan kemarin bisa 20 ton. Terus untuk selanjutnya continue, terus bisa bekerja sama dengan BUMDes ke daerah atau provinsi yang lainnya. Jadi ini bisa kerjasama. Jadi BUMDes ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa BUMADes. Jadi BUMDes bersama, saling kemitraan. Nah ini berpengaruh nggak Pak? Itu contoh itu yang di Sumatera Barat ini. Dengan era COVID-19 ini berpengaruh nggak mereka? Masih bisa ekspor atau tidak? Atau ekspornya berhenti? Kira-kira sampai ini Pak, sepengetahuan Pak Yani. Informasi, karena kami sering koordinasi dan komunikasi, karena kami dianggap di sana itu sebagai mitra, sebagai pendamping. Jadi selalu ada komunikasi. Sampai saat ini alhamdulillah, biarpun usaha di tingkat lokal ini agak surut, tapi untuk ekspor ini eksis. Bagaimana nih? Berarti apa sih keluh kesahnya mereka Pak? Pada dasarnya untuk pengembangan BUMDes itu yang bagi mereka sulit itu apa sih Pak Yani kira-kira? Sebenarnya semua itu mudah dilakukan, tapi kenapa usaha BUMDes itu dianggap sulit? Yang pertama, ini karena masyarakat itu sendiri yang kurang peduli. Yang kedua, mungkin dari orang-orang yang kompeten di desa itu ini juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, jadi kami amati BUMDes di Indonesia ini sedikit lemah dalam kepengawasan. Jadi adanya tumpang tindih antara kepentingan baik pemerintahan desa itu sendiri dengan BUMDes. Padahal ini antara BUMDes dengan pemerintah desa ini sebuah usaha, sebuah permodalan, keuangan yang sudah terpisahkan. BUMDes sudah diatur dengan adanya ADART, kalau di pemerintah desa sudah diatur dengan adanya APBDes. Gimana sih itu ceritanya
BUMDes itu awalnya gimana sih Pak Yani? Kok Pak Yani bisa jadi motivator BUMDes seluruh Indonesia itu kan biar Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini bisa tahu awalnya bagaimana sih kok ada BUMDes ini tadinya? Gitu. Perjalanannya itu sebenarnya sangat panjang. Yang mana kami mengenal BUMDes atau BUMDes dan mendirikan BUMDes itu jauh sebelum ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Padahal di tahun 2004 sudah ada namanya Undang-Undang 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005. Yang mana di tahun 2009 Bupati Klaten pada waktu itu sudah mempunyai perda tentang BUMDes, yaitu perda Kabupaten Klaten nomor 2 tahun 2009. Lah kami dengan acuan perda yang dibuat Bupati Klaten pada waktu itu, terus kami menindaklanjuti membuat Perdes nomor 6 tahun 2009. Jadi jauh belum ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Kalau kita melihat ke belakang bahwa negara itu mempunyai BUMN, mempunyai unit usaha PT KAI, PT Garuda, PT Telkom, Waskita Karya, provinsi juga punya, dan perbankan, provinsi, kabupaten mempunyai BUMD, mempunyai unit usaha Bank Klaten, Bank Jateng, PDAM, aneka usaha dan lain sebagainya. Lah ini di desa ini sama antara negara, provinsi, kabupaten. Ini desa usaha milik desa. Jadi luar biasa perjalanan itu panjang untuk menjadi sebuah BUMDes yang hebat. Nah, bagaimana selalu memberikan motivasi? Pak Yani kan selalu keliling Indonesia memberikan motivasi. Sejauh mana sih tanggapan mereka terhadap BUMDes ini? Semangat mereka seperti apa sih kira-kira? Gambarannya itu Pak Yani. Oke, sebenarnya kita kalau bicara BUMDes, yang dari awal kita memberi motivasi kepada kepala desa, aparatur desa, lembaga desa dan stakeholder yang ada. Kami selalu menyampaikan bahwa kami mempunyai judul. Lah, judul ini apa? Dengan adanya BUMDes ini dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk permodalan di BUMDes. Jangan hanya untuk sarana prasarana fisik bangunan. Itu selalu kami sampaikan ke mana-mana. Nah, jadi dengan adanya motivasi seperti itu, hampir masyarakat di Indonesia yang pernah kami datangi dan masyarakat Indonesia yang pernah datang ke tempat kami semua pada antusias, rame-rame berduyun-duyun mendirikan BUMDes. Tapi setelah mendirikan BUMDes, terus mau apa, usaha apa? Lah ini yang masih pada bingung. Maka pemerintah sendiri juga perlu adanya pendampingan. Seperti Jadi itu, Bapak. masih sangat perlu dalam rangka pendampingan untuk kemajuan BUMDes ini, karena juga berarti tidak semudah apa yang dibayangkan. Nah, Pak Yani kan sering memberikan motivasi ke keliling, baik ke seluruh Indonesia, tadi menyampaikan dari Aceh sampai Papua. Nah, setelah mereka diberikan motivasi, itu berapa lama sih mereka terus eksis BUMDesnya? Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Gitu kan? Tergantung dari sumber daya manusia dan juga potensi alam. Jadi kalau kita punya sumber daya manusia, tapi tidak punya sumber daya alam, ini juga terseok-seok kurang bisa maksimal. Di samping itu juga kita mempunyai sumber daya alam, tapi tidak punya SDM, ya jalannya juga tidak bisa maksimal. Jadi antara SDA dan SDM ini harus sejajar, harus berjalan bersama-sama. Bagaimana itu melihat potensi, Pak? Jadi kalau setiap negara itu ada potensinya. Mestinya setiap provinsi ada potensi. Setiap desa pun juga ada potensinya masing-masing. Nah, bagaimana menentukan potensi untuk memberikan motivasi pada mereka? Ataukah
kalau mereka datang itu memang sudah tahu potensinya, tinggal Pak Yani memberikan motivasi. Nah, itu seperti apa kira-kira Pak Yani? Sebenarnya Tuhan itu menciptakan potensi di daerah itu memang berbeda-beda. Bahwa potensi itu bukan hanya air, tapi potensi itu ada pertanian, perkebunan, kebun, pantai, laut, bukit, hutan, dan lain sebagainya. Nah, potensi-potensi itu yang harus kita kenali terlebih dahulu. Jadi kita sebelum mempunyai unit usaha BUMDes, kita harus bisa mengenali potensi-potensi yang ada di desa. Tapi kalau kita belum bisa mengenali potensi usaha apapun, tidak akan bisa profit. Jadi intinya potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di situ itu apa? Ya, ini sebagai peluang usaha. Jangan sampai kita mempunyai usaha, masyarakat tidak tahu. Misalkan seperti itu, Bapak. Nah, ini Pak Yani ini kan COVID-19, ini kan nggak tahu sebulan 2 bulan lagi. Nah, selama ini Pak Yani itu setiap bulan memberikan motivasi ke seluruh Indonesia itu berapa kali sih kira-kira? Dan menerima tamu itu berapa kali kira-kira? Dengan adanya COVID-19, kami tidak pernah dan belum pernah kedatangan tamu maupun kami ke luar kota. Oh iya. Sebelumnya berapa kali itu sebulan Pak Yani? Sebulan biasanya dua kali. Hari Jumat itu kita terbang, Sabtu pemaparan, sampai Minggu sore pulang, Senin kami ngantar lagi. Oh, berarti tidak bolos berarti Pak Yani ya? Tadi tidak bolos. Jadi ini kalau 2 kali. Nah, ini kan luar biasa Pak Yani. Jadi pengalaman Pak Yani kan memberikan motivasi ini ke seluruh Indonesia ini bersama pengajuan BUMDes. Ini kan juga luar biasa. Nah, sekarang itu yang jelas-jelas interaktif terus-menerus. Itu yang motivasinya tinggi. Itu teman-teman dari timur, dari barat, atau daerah tengah wilayah Indonesia, atau khususnya Jawa sampai di NTT Pak Yani. Mana itu kira-kira yang semangatnya paling tinggi Pak Yani? Sebenarnya semua itu sudah kelihatan semangat semua. Sama ya. Begitu kami datang ke sana itu disambut dengan meriah, dengan antusias pada mengikuti kegiatan pemaparan atau materi yang kami berikan. Dan selalu banyak bicara mengoreksi bagaimana BUMDes ini supaya bisa berhasil. Dan setelah kami memberikan sebuah pemaparan, dia penasaran, terus pengen datang ke desa kami, ingin membuktikan apa benar yang dikatakan Pak Yani itu real yang ada di desa. Ya. Nah, isi dari materi yang disampaikan itu apa saja sih Pak Yani kalau saya boleh tahu? Kira-kira? Pertama karena kami di pemerintahan desa, pertama yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Oh iya. Jadi kami mengingatkan khususnya kepala desa. Nah, kepala desa itu setelah dilantik, dia angkat sumpah janji 3 bulan ke depan harus sudah mempunyai master plan perencanaan, yaitu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa mau dibawa kemana, masyarakat mau diarahkan kemana, ini semuanya harus masuk dalam sebuah RPJMD. Nah, luar biasa. Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng cantik-cantik, ini adalah Pak Yani, menyampaikan banyak hal terkait beliau sebagai motivator BUMDes di seluruh Indonesia. Nah, saya mengucapkan terima kasih tentu atas kehadirannya Pak Yani pada kesempatan hari ini. Tolong sampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman BUMDes, karena sekarang lagi sulit ini, minta pesannya Pak Yani untuk seluruh BUMDes yang ada di Indonesia tentunya. Coba Pak Yani. Pesan kami singkat saja, untuk teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia, dengan adanya COVID-19 ini kita tetap sabar tapi selalu ikhtiar, yang mana COVID ini pasti akan berlalu dan usaha kita tetap profit, baik profit oriented maupun profit benefit. Jadi upayakan masyarakat kita dengan adanya usaha BUMDes ini supaya bisa hidup nyaman dan sejahtera.
Dan sekali lagi, hidup tidak lupa bahagia. Salam BUMDes, mari terus bergerak. Terima kasih. Ini tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Yani. Beliau adalah Sekdes dari Desa Ponggok Kabupaten Klaten dan juga beliau adalah motivator BUMDes di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Yani, atas meluangkan waktu. Semoga Pak Yani selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu bisa memberikan motivasi kepada teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali.